لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da wa qallallahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah jamaah kaum muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat jamaah mushola al-bayyinah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya termasuk yang disebutkan di dalam hadis Nabi, itu tidaklah berkumpul sekelompok manusia di masjid dari masjid-masjid Allah yang ada di belahan dunia kecuali Allah menurunkan ketenangan dan sekaligus Allah menurunkan rahmat, sekaligus juga Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama panjenengan semuanya di sisi penduduk langit. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini meneruskan pada pembahasan sebelumnya. Untuk bab ini itu kalimat tauhid, itu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sampai pada bab di kitab tauhid itu kalimat tauhid, kalimat pengesaan Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat yang tidak asing di telinga-telinga kita dan mudah untuk kita ucapkan, tetapi memiliki standar hukum dalam kacamata tauhid yang sungguh berat, karena barang siapa mampu merealisasikannya dengan sempurna, maka mereka itu termasuk golongan orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna dan akidah yang benar. Maka mengawali di pembicaraan bab ini, yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jadi berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kepada Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau yaitu Syekh Islam Ibnu Taimiyah, laisa lil qulubi syururun wala ladzata ta'ma illa fi mahabbatillah wa taqarrubu ilaihi bima yuhibbuhu wa tumkinu mahabbatuhu illa bi'iradi man kulli mahbub siwah. Kata yaitu Syekh Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada kebahagiaan di dalam hati-hati manusia. Kalimatnya seperti itu. Tidak ada kebahagiaan dalam hati manusia. Walau ladzatama, dan tidak juga ada nikmat yang sempurna. Illa, kecuali fi mahabbatillah, kecuali di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya seperti itu. Tidak ada kebahagiaan dalam hati-hati manusia dan sekaligus tidak ada nikmat yang sempurna kecuali di dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Utaqarrabu ilaihi, dan mendekat kepadanya dengan apa saja yang Allah cintai, dan tidak mungkin akan ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali berpaling dari segala apa saja selain Allah yang dicintai. Ini perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Berarti menunjukkan tauhid la ilaha illallah, bahwa tidak ada kebahagiaan yang sempurna bagi hati-hati manusia dan nikmat yang sempurna tidak ada pula
kecuali di dalam kecintaan kepada Allah, mendekat kepada Allah dengan segala apa saja yang dicintainya. Dan tidak mungkin ada cinta kepada Allah kecuali harus berpaling dari segala apa saja yang dicintai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, wa min huna kana, oleh karena itulah kalimat la ilaha illallah memiliki 4 hukum. Sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti ada standar 4 hukum yang harus dipenuhi. Ketika Anda mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak mengikuti 4 yaitu poin ini, maka kita termasuk orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi tidak memenuhi sasaran atau tidak menjadi kunci surga. Tapi la ilaha illallah memiliki 4 hukum. Hukum yang pertama wala'un. Yang pertama wala. Berarti dari kalimat la ilaha illallah itu harus wala. Nanti penjelasannya masing-masing. Wala'un itu wala. Yang kedua baro'un baro. Berarti wala baro'un. Kemudian nafiyun nafi atau nafiyun. Kemudian wa isbatun isbat. Berarti 4 hukum ya. Wala baro nafiyun isbatun. Berarti ada 4. Hari ini kan kadang-kadang gini, kalimat ini seringkali menjadi kalimat yang seringkali diucapkan oleh kaum muslimin dari lisan-lisan mereka tanpa mengetahui apa yang dikehendaki dari kalimat la ilaha illallah, atau mungkin mengucapkan kalimat itu tidak mengilmui secara menyeluruh, sehingga berapa banyak lisan-lisan yang mengucapkan kalimat itu tetapi justru mereka jatuh ke dalam kesyirikan, atau mungkin mereka justru kemudian terjatuh ke dalam syirik yang besar. Sehingga apalagi guna orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi memiliki akidah yang syirik. Zaman sekarang akeh mboten sing ngucap la ilaha illallah tapi akidah syirik ya. Banyak enggak kalau menunjukkan. Nah, berarti 4 ya. Yang pertama wala, yang kedua baro, yang ketiga nafyun, yang ketiga isbatun. Wa min huna kanat la ilaha illallah wala'un wa baro'un nafyan wa isbatan. Kalimatnya seperti itu. Adapun yang dimaksud wala'un, adapun yang dimaksud dengan wala'un adalah minal lughah menurut bahasa. Kenek menurut bahasa. Kalimat la ilaha illallah duweni hukum kita harus wala. Nah, wala kalau menurut bahasa itu artinya setia. Berarti sampean nek ngucap la ilaha illallah kudu memiliki jiwa kesetiaan. Kalau bahasa ininya loyalitas, berarti memiliki jiwa loyalitas yang tinggi. Tanpa ada ini, Anda percuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya seperti itu. Yang pertama adalah wala'un lillah, setia loyalitas kepada Allah. Yang pertama loyalitas setia kepada Allah. Dewek termasuk orang yang loyalitas kepada Allah atau tidak? Setia ya Allah. Loyalitas. Kalau kalimatnya wala'un berarti dia mengorbankan daya upaya, tenaga, pikiran, waktu yang ia gunakan untuk segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ki jenengane loyal. Sampai ngerti wong loyal, artinya adalah dia mengorbankan daya upaya, waktu, atau bahkan kemudian tempat, atau bahkan dirinya, segala apa saja yang ia miliki untuk sesuatu itu, ki jenengane loyal. Nek loyalitas kepada Allah berarti mengorbankan waktu, dirinya, segala apa saja yang kemudian ia punya, segala apa saja yang ia mampu untuk itu segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kalau dilihat dari loyalitas kepada Allah, ngaji udah ngantuk orang. Ngantuk ya, menurut sampean. Sampai ning dalam wayang ngantuk mboten?
Belum dangdut nama nunggal selalu kiri ngantuk boten. Ngantuk. Aduh. Kan ya. Ini loyal. Sing jenengane wong loyalitas kambi HP saya katakan. Setelah ia membuka mata dari lelah tidur, apa yang kemudian ia pegang? HP. Apa yang buka? HP. Begitu kemudian dia taruh sebentar, bentar, kemudian dia ambil, dia buka kembali. Lantas kemudian di siang hari juga sama. Hampir-hampir setiap kali kemudian ia membuka mata, maka sudah terpikirkan dan memegang HP. Nanti begitu lelah menutup mata untuk tidur, juga kemudian tidurnya karena HP. Loyalitas kami HP. Dewek tuh. Siapa gue? Gue itu malah gue mantan banter banget kok. Kayak gue. Ya ini ya orang nana orang nembok. Mana ya? Orang nana. Singana ya lagi orang mangkat. Kayak nih. Gue. Coba. Ini hanya untuk sekedar pemahaman saja ya. Orang kalau loyalitas kepada senengan manuk mure, maka ia belikan murenya itu dengan kurungan yang harganya mahal. Pagi sekalipun belum cuci muka masih pakai sarung, ia mendekat burung itu. Kan ya mbok. Siang juga sama, sorenya juga sama. Kemanapun pergi, ia ceritakan burung itu. Bunyinya yang indah, wujudnya yang indah, ekornya yang panjang, harganya yang mahal. Setelah ditawar kemudian ia tidak kasihkan. Yang seperti ini sampai-sampai tidur sekalipun menutup mata, ia bermimpi burung murainya. Kecenderungannya loyalitas kami manuk murai. Enggak sih, alhamdulillah. Ya kan ya. Nah, loyalitas kepada Allah ini berarti menunjukkan akidah yang tinggi bagi seorang muslim. Kising jenenge loyalitas kepada Allah, kisingane menunjukkan loyalitas yang tinggi kepada Allah. Contoh Abu Dar Al-Ghifari, anak sahabat jenengane Abu Dar Al-Ghifari. Demi untuk kemudian menyambut seruan Islam, ia harus menempuh perjalanan meninggalkan kampungnya sampai 30 hari, 30 malam. Ketika mereka tempuh sebulan tutup melaku untuk perjuangan menuju pintu gerbang Islam, karena dia mengawali masuk Islam diantaranya meninggalkan kampungnya, menemui Nabi, hendak kemudian masuk Islam. Sampai berbicara masalah wala'ulillah, setia loyalitas kepada Allah, apa yang kemudian kita bisa banggakan selama kita hidup? Perbuatan kita yang kita pantas itu katakan kita itu loyal. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini aku pernah pas ketika ada pengumuman jadwal ngaji malam Kamis, sore hari hujan, habis maghrib hujan, habis isya hujan deras. Lantas kemudian aku tempuh perjalanan menuju kajian itu. Sekalipun kemudian aku mencari payung tidak menemukan pula, mantel juga kemudian yaitu sobek sebelah. Akhirnya kemudian sampai di tempat kemudian basah kuyup dan ternyata tidak seorang pun yang kemudian datang. Aku duduk di sana menunggu sampai kisaran waktu jam 8:30. Kemudian aku pulang, kemudian aku sholat malam. Pernah seperti itu? Loyal. Loyal, setia ya. Setia angel ya. Jadi sing dinilai oleh Allah tatkala mengucapkan kalimat la ilaha illallah, adalah loyalitas diantaranya. Nek gede-gede loyalitas rendah, anak panggilan sholat engkak, sekalipun ya sholat, ngaji seminggu ping 3 izine ping 5. Yembok kayak ya, yembok maca Quran tidak pernah khatam, atau bahkan ibadah-ibadah yang lain ia lakukan hanya sebagai budaya dan kebiasaan, tidak pernah dalam jiwa. Lantas bagaimana orang yang seperti itu mengucapkan la ilaha illallah? Malaikatnya bergerak. Anda bisa saksikan dalam kacamata Islam,
Anda akan melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi di dalam merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Dan kita tahu nanti ada golongan manusia yang dimana mereka masuk surga tanpa hisab. Di antaranya adalah orang yang berloyalitas kepada kalimat la ilaha illallah tinggi, sehingga tawakal berserah dirinya kepada Allah itu tinggi. Siji menawa kiai mandan patia gagal yang boxing loro ya. Berarti si pertama walaul lillah. Yang kedua ini masih wala ya. Yang kedua walaul lidinihi, setia kepada agama Islam. Setia agama Islam. Kalau Anda mengamalkan sunnah Rasulullah, mengamalkan tauhid di tengah-tengah masyarakat yang notabene syirik atau yang notabene mereka itu terjerumus di dalam bid'ah, Anda sendiri yang melakukan sunnah. Kemudian kalau suatu saat kemudian kita merasakan rikuh, pekebuh, atau kemudian tidak enak, kita termasuk orang yang wala atau loyal setia kepada Islam tidak? Tidak, bukan termasuk orang yang setia kepada Islam. Karena orang yang setia kepada Islam tidak mungkin akan merasa rendah, tidak akan mungkin merasa kemudian tidak enak kepada manusia, karena itu adalah Islam dan pantas kemudian kita jalankan sebagai wujud pengamalan dari kalimat la ilaha illallah. Dan dewek lucu-lucu lah wong akeh peke gue lariku pengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah malaikatnya saja udah ketinggi wong apa itu maksudnya. Karena semakin tinggi dalam hal terkait masa ini, masya Allah, tinggi pula akidah sampean. Karena kita berbicara masalah konsep tauhid. Hari ini ajaran-ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat yang hampir-hampir rusak akidahnya, orang-orang yang kemudian bergelut di dalam mengamalkan tauhid, di dalam mengamalkan sunnah, kadang-kadang kemudian tidak tahan dan tidak istiqomah karena dorongan banyaknya manusia yang terjerumus di dalam kesesatan, sehingga ia kadang-kadang tumbuh perasaan yang merusak akidah, perasaan tidak enak, rikuh, atau yang lain-lain. Direct termasuk wong iki yo. Manung sing ngerti kuwi jenenge bener nek menurut Islam. Ning yo nek ngomong enak. Dan jenengan orang kepenak kepada manusia, kok kemudian enak saja kepada Allah, enak saja kepada Islam. Lantas tatkala kemudian kelak Anda ditanya, wa madinuka, apa agama sampean? Apakah pantas kemudian kita menjawab Islam? Pantas apa? Wa madinuka, apa agama jenengan? Islam. Dan sampean jenenge riku dewek ambil Islam. Riku pembelajaran Islam dewek. Kita kan kadang-kadang seperti itu ya. Mau mengamalkan aplikasi Islam yang dipandang itu masih asing di tengah-tengah masyarakat, kita masih tumbuh perasaan tidak enak kepada sesama manusia. Sing kudune ora kepenak, dhewek kambi Allah kambi agama Islam. Wujud dari kalimat la ilaha illallah. Ning rumpun tuman Rasulullah ki ora kepenak. Aku iku lah kambi wong-wong kafir guys. Ora kepenak. Jenengan tidak akan pernah mendapatkan Rasul itu merasa perasaan tidak enak, rikuh, pekewu, sesama kemudian orang-orang kafir Quraisy atau musyrik di zaman jahiliyah dulu. Nek sandene Rasulullah rikuh pekewu, Islam ora dadi. Jeneng ora dadi. Lah aja giri-giri ya Allah, anu mesti ora kepenak kanggo wong kafir Quraisy. Wong dheweke siki gue wis mentek tutna dhisik ngurmati, ngurmati setahun. Kadang-kadang kita kan terjadi gitu ya. Aku yang ngerti hukumnya, janjane iku ora nang Islam, janjane iku bid'ah. Aku ngerti ning riku. Nang tujuane nak karena orang ngapa-ngapa, orang melu cuma riku. Nang sampean wis lakoni pirang tahun, wis 2 tahun. Nah riku 2 tahun. Kan kayak gitu ya. Nah, kalau ada perasaan yang seperti itu, ini membahayakan bagi akidah orang yang bertauhid la ilaha illallah dilihat dari sudut pandang Islam. Kita adalah orang yang beragama Islam. Derek kudune merasa kemudian bangga dengan Islam. Jenggotan bangga, atau cumplang bangga kalau memang itu ada ajaran Islam. Gamis bangga, Al-Quran bangga, orang pernah kemudian minder. Derek minder pernah enggak ambil agama Islam dewek?
Banyu sikiriku ngotok jumlah lah kali kepriwe. Lanjut iku tek cukuli sing kok di sini lah. Priwe sampean oleh agama Islam jajal. Nek kemudian berbicara pada kalimat la ilaha illallah. Banyak dari umat Islam sing ngisi iku. Kok puasane isi fa'lam anahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Puasane kayak gue kok. Ya kan ya hari ini kayak gue. La ilaha illallah. Seolah-olah isi tegas, malaikatnya mau gede-gede bilang model-model itu. Iya kan? Iya, loyal karena ya mungkin boleh jadi ya kurangnya memahami dalam konsep ilmu. Nanti tujuannya menjenengan ngucap la ilallah, ngucap sepisan, ucapan itu langsung dari la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kunci surga. Karena yang dimaksud la ilaha illallah dari kunci surga adalah la ilaha illallah yang memenuhi kriteria ini. Nek kemudian tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam kitab, dalam penjelasan ulama-ulama terdahulu, maka ucapan la ilaha illallah tidak pernah akan menjadi kunci yang bisa membuka surga. Mulanya wong kadang-kadang mung dilembuni la ilaha illallah kan kunci surga, asal ngucap dulu jadi kunci terus. Padahal gue kunci dulu suaranya gigi-gigi nih. Lontang, ayo. Ning esuk gue buka surga oleh tadi karena akidahnya kurang sesuai menurut timbangan realita pengaplikasian dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Berarti sing kedua agamanya. Jenengan contohnya sunik termasuk loyalitas kami Islam. Ngaji rong jam orang hantu. Mangkatnya gasik dewek. Masya Allah. Mangkat sekalipun orang motor jelang mengarah ini orang nemu melaku tidak koniki jenenge loyalitas kepada Islam. Ketemu nang ngono sampai dari melaku main pokok dewek. Iyalah, nyongkan loyalitas kami Islam. Masya Allah, loyal. Ning langkah sing seperti itu. Ya kira-kira nek dimensi kira ana motor mangkat ora. Termasuk ustaz orang mangkat ya. Termasuk ustaz. Iya ya, loyal lah. Kayak ini izin ambil hitarman. Nyun sewu izin ini. Alasan sing ora syar'i, kadang-kadang itu ya. Alasan kita kayak alasan sing ora syar'i. Berikutnya yang ketiga wakit tabihi, yang ketiga adalah setia kepada Al-Quran. Termasuk wong setia kepada Al-Quran bukan? Kaya-kaya orang jadi kabit ya. Kaya-kaya orang jadi kabit kok. Sing jenenge setia kepada Al-Quran, ya kita dihadapkan kepada hukum Al-Quran sebagaimana berulang kali diulas. Wajibnya kaum muslimin terhadap Al-Quran ada 3. Satu, membacanya, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Hari ini antum bisa kumpulkan seluruh kaum muslimin di Kabupaten Kebumen. Kumpul apa ya? Terus takoni, di antara kalian siapa di antara kalian yang sudah menjadi umat Islam 10 tahun? Kebanyakan mereka ngacung. Bahkan anak sing saya sudah menjadi muslim 20 tahun, saya sudah menjadi muslim 30 tahun, saya sudah menjadi muslim 40 tahun, bahkan anak sing menjadi muslim 50 tahun. Kemudian Anda terus tanya kepada mereka kaum muslimin, "Hei muslim, apakah ada di antara kalian yang pernah mempelajari Al-Qur'an mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Anas selesai dan khatam?" Lantas sing ngacung. Garap ngacung siji nembe setengah. Dalam ngacung sing loro nembe surat Anas juz ana ora rampung wis prei. Kene ya. Coba bayangkan, kita mengaku umat Islam, kitabnya Al-Qur'an, ketika kemudian kita dihadapkan kepada kitab yang menjadi kitab suci Al-Qur'an, kita di dalam membacanya atau kemudian memahami makna yang ada di dalamnya tidak pernah ada yang selesai. Sampean sing pernah maca asy rampung dipahami artinya Al-Qur'an mulai surat Al-Fatihah sampai Anas. Hampir-hampir anak ya, kecuali bocah-bocah pondok. Jangan coba, kalau suatu saat kemudian kita dihadapkan dari kacamata tauhid ini, jangan kelakkan anak pertanyaan di alam kubur. Nang alam kubur kan ditakoni, wama kitab buka, apa kitab sampean?
tatkala panjenengan jawab kitabku Al-Quran terus dilehna, nah sampai ngerti isinya Al-Quran terus dia jawab apa? Embu. Kira-kira malaikat itu ya. Dan kadang-kadang kayak gini, yang namanya umat Islam hari ini itu lebih pede, lebih ora gengsi, justru yang bukan kepada Al-Quran, tapi kepada Al-Quran. Kadang-kadang kita merasa gengsi dan merasa seakan-akan di tempat umum Al-Quran itu dipandang seakan-akan kurang pede bagi kaum muslimin. Jangan bisa saksikan, tatkala kita naik kereta api, naik pesawat, naik bis atau kendaraan-kendaraan umum, apa yang kebanyakan kaum muslimin pegang dan kemudian keluarkan? HP. Apapun ini HP nih Pro Max masih bilang-bilang dela-dela lintang-linting ya. HP-nya larang ya wis ada dibuka orang sing WA ya tidiki baik seolah-olah midok nang ambil wong-wong ki lho HP ku larang. Ya. Tapi ketika kemudian membawa Al-Qur'an nang bis, nang kereta api, dewek garep maca, ana perasaan gengsi dan riku. Ketika kemudian kita menghadapi permasalahan akidah Islam, apa kemudian kita batas orang yang loyalitas kepada Al-Qur'an? Tatkala kepada kitabnya sendiri kita merasa gengsi. Jadi kerasa kayak gitu, jangan kapan-kapan dibuktikan perasaannya kayak apa, nang bis tapi maca Quran, jejer bawa Al-Quran, jenengan numpak bis, terus jenengan begitu jagong nengannya kumpul, bong Purworejo, orang Purworejo tidak kenal, jenengan langsung keluarkan Al-Quran baca, ya, nggak usah keras-keras, yang penting bisa dibaca. Kayaknya mungkin bertahan pertama diwaca dipeliriki langsung sebelah ya, dipeliriki nalpe ini ya sesuai timbul perasaan yang kayaknya yang ya orang penak kayak gila kendaraan sok suci. ya kan intinya adalah pada perasaan gengsi. Tapi Anda coba lihat tatkala memegang HP dengan HP yang mahal, bagus pula kameranya, kayak main lah, video yang main, kamera yang main, harganya mahal. Tatkala Anda pegang, malah semakin ditampakna. Kini HP ku, walaupun disaki, dijiot, malah kadang-kadang dionekna, padahal orang sing moni. Iya kan? Karena dia, iya, kayak bojone sampean bahasanya pada jadi tuku HP. Itu seperti itu. Kita kayak gitu mbak. Dan kita dituntut tatkala kemudian kepada agama Islam dan kepada kitab suci Al-Quran disuruh untuk loyal. Coba jangan. Kalau ada orang yang loyalitasnya tinggi kepada Al-Quran, bagaimana kemudian kira-kira mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kayaknya tinggi kepada Al-Quran. Contoh ini. Di zaman dulu ada seseorang yang apabila ditanya, apapun ditanya selalu menjawab dengan Al-Quran. Zaman ben anak ulama tabi'in, salafus soleh, nek ditakoni apa bae jawabnya Al-Quran. Sampean kira-kira nek takoni apa bae jawabnya Al-Quran, kira-kira diomong wong apa ya? Pokoknya jawab apa bae. Misal contoh, pernah dia ditanya, "Ila aina tadhhab?" katanya. "Hendak kemana kau pergi?" Kemudian dia jawab, "Fasyiru fil ardi fanzuru kaifa tukadzibun." Pergilah kalian semuanya menuju muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Masya Allah. Takoni jawab itu. Wah, kayaknya sampai kemudian seperti itu di zaman siki karena masyarakat itu saking jauhnya dari Al-Quran. Tatkala melihat kondisi manusia yang seperti itu, nang dewek ndarani wong stres. Kayak wong umat kapan ya? Karena manusianya di zaman kita ini yang jauhnya loyalitas terhadap Al-Quran, sehingga memandang Al-Quran itu seakan-akan menjadi sesuatu yang aneh. Padahal Al-Quran itu adalah kitab suci, firman Allah, dan pahalanya cukup besar. Kita tahu bersamaan itu, orang umum, orang yang mengetahui agama ataupun tidak beragama sekalipun, tidak pernah beribadah sekalipun, mengetahui
membaca WA, membaca status di Facebook, di IG, atau mungkin lihat TikTok atau snack video atau aplikasi-aplikasi yang lain yang mereka tahu. Bisa hukumnya pahala, bisa hukumnya dosa, bisa hukumnya mubah. Tapi ketika membaca Al-Quran, itu kita tahu pula kita akan mendapatkan pahala. Tapi kebanyakan kita lebih sering baca apa? Sering baca apa coba? Sering baca apa coba? Nah, ya, kita seperti itu. Nah, hari ini kita dihadapkan pada kondisi umat Islam dengan kapasitas keimanan dari kacamata tauhid la ilaha illallah yang seperti ini. Sing lucune mending jaluk melbusu ke tanpa hisab. Dari aneh ya, iki kok jaluk melbusu ke tanpa hisab. Ya karuan ya boleh-boleh saja. Dan berikutnya wan nabiyhi, dan loyalitas kepada nabi-nabinya, atau dengan kata lain loyalitas kepada nabi-nabi, atau paling tidak loyalitas kepada Nabi Rasulullah SAW dengan segala ajarannya, dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah. Kita tunjukkan untuk loyalitas, setia, mengorbankan daya upaya, tenaga untuk mewujudkan sunnah-sunnah itu sampai sekuat dan semampunya dan setinggi-tingginya. Dengan loyalitas kami sunnah. Wow, angin lo lagi kira-kira. Angin ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang terakhir dari kalimat wala, yaitu wala setia kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Kami sesama teman ngaji, sama orang yang akidahnya benar, setia, sehingga satu dengan yang lain itu seakan-akan merasakan seperti satu tubuh. Sehingga kata Rasulullah, al-mu'min, mukmin dengan mukmin lainnya kal jasadi wahida, seperti satu tubuh. Dewek mukmin yang satu dengan yang lainnya itu diumpam makna kayak seawak. Jadi kira-kira mukmin yang satu dengan yang lainnya seawak apa pirang-pirang awak? Sing jenengane seawak, sampean sing belum seawak dewek. Sampean suatu saat yaitu bagian kaki kiri gatal, nang jenengan apa yang jenengan lakukan? Garuk jenengan dengan tangan kanan jenengan, karena satu tubuh. Kayaknya ya, tatkala panjenengan melihat bagian kemudian bagian perut kemudian gatal, panjenengan ngapa? Garuk, karena itu satu tubuh. Suatu saat kemudian tergilir bagian kaki karena suatu hal, apa yang panjenengan lakukan? Pijit. Kalau tidak bisa memijit, kemudian kita mencari orang yang bisa memijit, karena itu satu tubuh. Dan dewek diumpam makna Nabi, muslim yang satu dengan yang lainnya, mukmin yang satu dengan yang lainnya adalah kal jasadil wahida, seperti satu tubuh. Dewek wong Islam satu tubuh siki padu dewek dewek karena awaknya bilang-bilang. Iya kan? Karena hari ini kita pada permasalahan adalah muslim mukmin satu dengan yang lainnya itu seperti hampir-hampir tubuhnya banyak, sehingga saling berselisih, saling baku hantam, saling mencaci, saling memaki, dan masing-masing membanggakan tubuhnya masing-masing. Ya kan seolah-olah seperti itu. Kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya seakan-akan bukan lagi satu tubuh. Wong satu kelompok saja bukan ketika Adam wis ora kaya satu tubuh. Jangankan untuk masjid yang satu dengan masjid yang lainnya, satu masjid saja orang takon-takonan mesti wong tahun. Itu priwil saja. Kalau kita dihadapkan kepada konteks kalimat yaitu wala ulillah, yaitu setia kepada hamba-hamba Allah yang soleh, yaitu wala uli ibadillahi ta'ala as-sadiqina. Bagaimana? Dewek ke kaum muslimin yang model kondisinya seperti itu. Wah, angel ya. Berarti anak 5 sing jenengan kudu wala tatkala mengucapkan kalimat la ilaha illallah. 1, setia kepada Allah. Yang kedua, setia kepada agama Islam. Yang ketiga, setia kepada Al-Quran. Kemudian setia kepada Nabi.
kemudian setia kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Kinbe wala, padahal anak papa. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah baraun. Baraun bisa diartikan semit, benci, wagarep, ya. Berlepas diri atau kemudian memisahkan diri dari suatu itu, jenenge baraun. Nek cara bahasane dewek anti loyalitas. Sing jenenge anti apa? Lawan. Lawan ya, nek loyal setia, lawannya loyalitas, lawannya kemudian wala, dia adalah baroun. Berarti wong nek wis kemudian mengucap la ilaha illallah dituntut untuk kemudian baroun, tidak setia, benci, anti loyalitas. Kepada diantaranya adalah baroun min kulli dini khairi dinil Islam, berlepas diri dari semua agama selain agama Islam. Ini menunjukkan berlepas diri anti terhadap semua ajaran yang bukan dari ajaran Islam. Sekarang banyak enggak yang bukan ajaran Islam tapi wong Islam sing lakoni? Oke, sanah halwa. Nanti sanah halwa, sanah ke tahun, halwa ke manis. Cara bahasa percakapan dan ini ulang tahun. Sing ulang tahun wong Islam apa wong ndi? Sekalipun bahasanya macam-macam. Ulang tahun kan bahasanya macam-macam. Nek bahasa percakapan dalam logat bahasa Arab, ke sanatul halwa. Ulang tahun, sanah ke tahun, halwa ke manis. Manisnya tahun, diartikan dalam percakapan jadi ulang tahun. Bahasa yang lain milad, bahasa yang lain maulud, bahasa yang lain maulid, sama. Apakah kondisi umat Islam dalam konteks hal terkait masalah itu banyak kemudian mengamalkan yang berkaitan dengan masalah bukan asli dari ajaran Islam? Apa ya? Lebih jisen nggak mengucap la ilaha illallah jisen. Coba, yang kadang-kadang terjadi gini, yang ajaran Islam malah tidak dilakukan